Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman Fahmi dengan NIM 20650049. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tugas mereview materi pada materi yang pertemuan ketiga. Tapi di sini pertemuan yang ketiga, tapi materinya yang kedua, yaitu rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Model-model proses dalam rekayasa perangkat lunak itu adalah model waterfall, prototyping, mode spiral, RAD, RUP, model Agile, Scrum, DevOps, dan Extreme Programming. Pertama, mode waterfall. Ada communication, ada planning, modeling, dan construction, serta deployment. Lalu ada mode waterfall. Mode waterfall merupakan metode pengembangan perangkat lunak tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall menggunakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perencanaan, analisa, desain, dan implementasi serta implementasi pada sistem. Kelebihan dan kelebihannya alur kerja jelas, lebih menghemat biaya, dan cocok mengembangkan software berskala besar. Sementara kekurangannya kurang fleksibel, estimasi waktu pengerjaan lebih lama, serta sulit untuk melihat gambaran sistem yang jelas. Lalu ada model waterfall. Berikut adalah contoh penerapan dalam pengembangan aplikasi sistem informasi. Ada tahapan dulu, dari tahapan itu kita karena itu untuk mengidentifikasi sebuah kebutuhan. Ada analisis menggunakan waterfall, lalu analisis. Biasanya kebutuhan itu dilakukan dengan cara mewawancarai atau koordinator dengan pihak dari konsumennya. Lalu habis itu mendesain perencanaan menggunakan RAD seperti use case dan sequence. Lalu ada implementasi. Sistem informasi yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP atau bahasa pemrograman lainnya. Lalu pengujian sistem. Pengujian dilakukan pada aspek fungsionalitas kepada ahli sistem informasi, petugas administrator, dan alumni langsung. Lalu ada maintenance, itu untuk pemeliharaan sistemnya. Lalu ada model prototyping. Dia ada communication, ada quick plan, quick design, prototyping construction, dan delivery dan feedback. Penjelasannya yaitu adalah salah satu model dalam pengembangan sistem rekayasa perangkat lunak, di mana pengembangan dan klien dapat saling membantu satu sama lain. Tidak hanya turut serta pada tahapan awal, namun akan berlanjut hingga pada tahapan akhir, dan sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan. Kelebihannya, menjalin komunikasi yang baik antara pengembang dan klien, menghemat waktu dan biaya, klien dapat berperan aktif, lalu ada penerapan sistem akan lebih mudah. Lalu ada kelemahan tidak cocok pada sebuah sistem yang berskala besar. Biasanya pengembangan hanya menggunakan bahasa pemrograman yang sederhana, sehingga sistem tersebut tidak terlalu mementingkan segi keamanan. Lalu ada metode spiral, ada start, lalu communication, ada planning, ada modeling, construction, dan development. Penjelasannya gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan pendekatan yang tinggi pada analisis risiko tiap tahapannya. Berikut ini bersifat iteratif atau berulang dengan mengontrol aspek yang teratur dari sekuensial linear. Kelebihannya, spiral model memiliki beberapa kelebihan, yaitu menyelesaikan proyek perangkat lunak mulai dari pembuatan hingga perubahan lebih sistematis, estimasi biaya mudah, serta menyediakan manajemen dan analisis risiko cepat. Lalu kekurangan, tidak cocok untuk proyek skala kecil, waktu relatif lama, membutuhkan best practice. Penjelasannya,
Contoh penerapan umum metode pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode spiral adalah sebagai berikut. Contohnya untuk proyek pengembangan konsep atau new development project atau pengembangan produk baru, ataupun juga untuk meningkatkan produk. Lalu berikut contoh dari model RAD. Lalu penjelasannya adalah Rapid Application Development atau RAD adalah strategi siklus hidup yang ditujukan untuk menyediakan pengembangan yang jauh lebih cepat dan menghasilkan hasil dan mendapatkan hasil dengan kualitas yang lebih baik dibanding dengan hasil yang dicapai melalui siklus tradisional. Kelebihannya, persyaratan aplikasi dapat berubah sewaktu-waktu. Aplikasi dikembangkan berdasarkan kebutuhan, lalu meminimalkan kemungkinan kesalahan dan hal buruk. Lalu kelemahan, membutuhkan tim dengan keterampilan teknis yang baik, membutuhkan kerjasama yang kuat, hanya cocok untuk proyek jangka pendek. Lalu berikut contoh model RUP. Penjelasannya itu Rational Unified Process merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai praktik terbaik yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Kelebihannya yaitu menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif, lalu mendukung proses pengulangan dan pengembangan software. Kekurangan yaitu metodologi ini hanya dapat digunakan pada pengembangan perangkat lunak yang berorientasi pada objek. Lalu ada model Agile. Penjelasannya, Agile adalah sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang. Agile Development sering disebut sebagai framework karena di dalamnya memang terdapat berbagai metode yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Lalu ada kelebihannya, kualitas software yang baik, konsumen puas dan lebih dihargai, serta fleksibilitas tinggi. Kekurangannya, produk akhir yang kurang jelas, bergantung pada komitmen tinggi, dokumentasi yang kurang lengkap. Lalu ada model Scrum. Penjelasannya itu Scrum pertama kali dikembangkan oleh Jeff Sutherland pada tahun 1993 dan memiliki tujuan untuk menjadi metodologi pengembangan yang mengikuti prinsip-prinsip Agile. Scrum adalah kerangka kerja responsif tambahan dari pengembangan perangkat lunak untuk proyek perangkat lunak dan mengelola produk atau mengembangkan aplikasi yang berfokus pada strategi serta mengembangkan produk holistik yang fleksibel. Kelebihannya, mengerjakan proyek yang lebih efisien dan efektif karena meningkatkan visibilitas progres yang dari pengerjaan proyek. Ada evaluasi yang kuat untuk membantu membuat keputusan selanjutnya dalam mengerjakan proyek. Lalu ada tahapan yang cukup sederhana dan mendukung seluruh kebutuhan stakeholder. Kekurangannya dari penerapan di atas rasanya dapat kita sadari bahwa kerangka kerja ini menggunakan banyak sekali proses dan evaluasi yang terlibat. Model DevOps menggabungkan pengembangan dev dan operasi ops untuk menyatukan orang, proses, dan teknologi dalam perencanaan, pengembangan, pengiriman, dan operasi aplikasi. Kelebihannya mempersingkat waktu yang diperlukan, meningkatkan komunikasi dan kerjasama antar tim, lalu pengiriman fitur lebih cepat. Lalu kekurangannya berpotensi meningkatkan kekacauan dan kebingungan karena perusahaan memiliki kultur baru. Lalu tingginya resiko kegagalan ketika terjadi kesalahan. Lalu biayanya bisa sangat mahal. Lalu model ops. Contoh dalam pengembangan aplikasi atau sistem informasi. Netflix merupakan salah satu yang telah mencapai kesuksesan dengan menggunakan metode DevOps. Lalu ada web Amazon yang sering berjalannya waktu dan pertumbuhan data semakin sulit bagi mereka untuk melakukan pemeliharaan, meningkatkan itu beralih ke layanan web Amazon. Selain Netflix,
untuk mengembangkan kontainer management tools bernama Titus. Dengan pendekatan ini, aplikasi yang sudah ada tetap dapat berjalan tanpa memerlukan perubahan dalam kontainer, sehingga berjalan skalabilitas dengan dapat dicegah. Lalu ada extreme programming. Extreme programming atau sering disebut XP merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang berbasis Agile. Artinya, extreme programming merupakan salah satu dari sekian banyak metodologi yang dapat digunakan untuk menerapkan prinsip pengembangan perangkat lunak berbasis Agile. Agile sendiri adalah prinsip pengembangan perangkat lunak yang mengutamakan adaptasi perubahan terhadap perubahan, mementingkan fungsional aplikasi daripada dokumentasi, dan prinsip-prinsip Agile lainnya. Kelebihannya, jika pair programming dilakukan, maka developer berpotensi untuk didampingi langsung oleh pihak klien dalam melakukan coding ataupun unit testing. Lalu karena mengutamakan kesederhanaan, maka metodologi XP akan membangun komunikasi yang lebih lancar. Namun kekurangannya yaitu developer harus selalu siap dengan perubahan, karena XP merupakan metode yang selalu menerima perubahan. Lalu yang kedua, tidak dapat membuat kode yang detail dari awal, karena prinsip simplicity. Lalu contoh pengembangannya, dari beberapa implementasi Extreme Programming dapat diterapkan pada aplikasi perhitungan, quotes, SKS, mengajar dosen, dan pembuatan sistem informasi penjualan berbasis desktop pada sebuah toko. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.